Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kami. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga otonomi khusus. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu program unggulan pemerintah Aceh yakni Aceh Semegot yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022 berupa tersedianya sarana dan prasarana secara cerdas dan berkelanjutan yang menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi masyarakat Aceh. Bencana alam tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 tidak hanya menyebabkan terjadinya korban jiwa yang sangat banyak dan kerugian ekonomi besar. Bencana alam tersebut telah menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa konflik agraria horizontal yang masif. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang terpuruk pasca pandemi COVID-19, berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, serta populasi pertambahan penduduk menjadi faktor meningkatnya kebutuhan akan tanah dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah memiliki nilai ekonomi yang strategis yang sering kali menimbulkan permasalahan dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah. Selain itu, terbatasnya akses terhadap tanah, terutama oleh masyarakat yang menggunakan tanah sebagai sumber utama perekonomian mereka, mengakibatkan tanah sering menjadi alasan terjadinya konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan pihak lain. Permasalahan pertanahan di Provinsi Aceh merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Beberapa permasalahan di bidang pertanahan disebabkan oleh 1. Masih banyak lahan yang tidak produktif atau lahan tidur di wilayah Provinsi Aceh. 2. Adanya klaim sepihak atas penguasaan tanah akibat dari tidak didaftarkannya bidang tanah yang dikuasai. 3. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan sehingga menghambat penyusunan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. 4. Banyaknya perkara yang masuk ke lembaga peradilan yang diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan. 5. Sering ditemukan hilangnya warkah dengan klasifikasi kasus pertanahan berdasarkan subjek yang terlibat antara lain, yaitu 1. Masyarakat dengan masyarakat secara kolektif sebesar 2%, 2. Badan hukum dengan masyarakat sebesar 12,1%, 3. Perorangan dengan badan hukum sebesar 18,1%, dan 4. Perorangan dengan perorangan sebesar 32,8%. Maraknya kasus pertanahan disebabkan oleh pengelolaan pertanahan yang belum optimal dan belum terjaminnya kepastian hak atas tanah, sehingga berpengaruh terhadap program-program pembangunan yang sedang berjalan dan berpengaruh juga terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan di Aceh. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan tingkatan mempunyai kewenangan dalam penanganan sengketa dan atau konflik pertanahan yang terjadi di Aceh. Hal ini antara lain diatur dalam lampiran huruf J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. Pelaksanaan kewenangan penanganan konflik sengketa tersebut apabila dilaksanakan secara terkoordinasi dan bersinergi akan dapat mencegah dan meminimalisir serta menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di Aceh. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui pembentukan Satgas Justisi Sengketa Lahan atau Yusenghan berupa suatu formulasi efektif penyelesaian konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh dengan pendekatan soft approach yang melibatkan instansi terkait secara terpadu. Satgas ini memiliki kewenangan khusus penanganan perkara di bidang pertanahan, antara lain bertugas 1. Melakukan penyusunan pemetaan konflik pertanahan, 2. Kolaborasi dan koordinasi dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota, 3. Melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, dan 4. Mencegah meluasnya eskalasi konflik
untuk menghindari krisis akibat konflik yang tidak terkendali. Proses penyelesaian sengketa pertanahan yang ditangani oleh Satgas Yusheng-han dapat diselesaikan dengan dua cara, litigasi dan non-litigasi. Litigasi diartikan sebagai jalur penyelesaian melalui peradilan, sedangkan non-litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan menganut prinsip restoratif justice yang diatur dalam Perpol 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif atau penyelesaian di luar pengadilan, serta sebagai bentuk implementasi program prioritas Kapolri Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI berupa peningkatan kinerja penegakan hukum dan penguatan penanganan konflik sosial. Satgas Yusheng-han terdiri dari dua kelompok kerja, antara lain kelompok kerja pencegahan dan kelompok kerja penegakan hukum. Kelompok kerja pencegahan kasus pertanahan dilakukan dengan cara 1. Melakukan pemetaan potensi kasus berdasarkan tipologi kasus dan dilakukan kajian ilmiah atau akademis maupun kajian praktis terhadap penyebab terjadinya kasus atau akar masalah serta strategi penyelesaiannya maupun pencegahan kasus baru. 2. Melakukan pencegahan terlebih dahulu diprioritaskan pada sengketa atau konflik dengan tren tertinggi. 3. Menguatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, kementerian lembaga, perguruan tinggi, aparatur penegak hukum lain, stakeholder terkait, dan masyarakat dalam bentuk membangun kesadaran bersama, serta penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan kasus pertanahan. 4. Melakukan optimalisasi pendataan terhadap alas hak kepemilikan tanah non-sertifikat yang menjadi tren tertinggi dalam sengketa, konflik, dan pertanahan, dan justisia untuk perencanaan, analisis kebijakan, penanganan serta pencegahan kasus pertanahan. Kelompok kerja penegakan hukum kasus pertanahan dilakukan dengan cara 1. Menerima laporan atau pengaduan pada bidang sekretariat dan melakukan autentifikasi keabsahan dokumen alas hak. 2. Melakukan verifikasi permasalahan yang dilaporkan sebagai tindak pidana atau perdata guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 3. Alternatif pertama penyelesaian perkara melalui non-litigasi dengan melakukan mediasi dan negosiasi antara pihak yang bersengketa dengan melibatkan stakeholder sebagai mediator. Dan 4. Alternatif kedua penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dengan menyiapkan administrasi penyidikan, penyerahan tersangka dan barang bukti hingga tahap penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Mulyadi SAMH, peserta PKN 2 Angkatan 18 tahun anggaran 2022, mempersembahkan Yusheng-han Satuan Tugas Sengketa Lahan yang merupakan formulasi penyelesaian konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh dengan pendekatan soft approach. Satgas ini melibatkan stakeholder secara terpadu, yakni Polri, BPN, Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Pertanahan. Serta kami libatkan juga ahli yaitu Majelis Forum Musyawarah Ulama, Majelis Adat Aceh, dan kalangan akademisi. Dengan metode penyelesaian sengketa konflik ini yang dilakukan secara soft approach dengan mengutamakan jalur non-litigasi, yaitu mengedepankan prinsip restoratif justice melalui mediasi dan negosiasi sehingga mampu memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak. Penanganan sengketa secara soft approach ini tentunya sejalan dengan nilai-nilai filosofis tradisi masyarakat Aceh, yaitu dua pakat, berupa penyelesaian semua masalah dengan musyawarah, dan juga sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam presisi. Saya Brigjen Pol Dr. Susilo Teguh Harjo MSI, Karo Biniplat, Lemdiklat Polri, dengan ini menyatakan dukungan atas proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Mulyadi SHMH dengan judul proyek perubahan Yusheng-han Strategi Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh. Selamat dan sukses. Saya menyatakan dukungan penuh terhadap proyek perubahan Yusheng-han Strategi Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh
yang diajukan oleh Mulyadi SHMH. Mudah-mudahan segala konflik yang timbul di Provinsi Aceh dapat diselesaikan dengan baik dan mampu menjadi model yang bisa diterapkan di provinsi lainnya. Selamat ini memberikan dukungan terhadap proyek perubahan berjudul Yusenhan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh yang diajukan oleh Saudara Mulyadi SHMH. Dengan ini memberi dukungan terhadap proyek perubahan berjudul Yusenhan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh yang diajukan oleh Mulyadi SHMH. Saya memberikan dukungan terhadap proyek perubahan berjudul Yusenhan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh yang diajukan oleh AKBP Mulyadi SHMH. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat khususnya bagi instansi Polri dan masyarakat pada umumnya serta dapat menjadi role model bagi daerah lain. Terhadap proyek perubahan berjudul yaitu Yusenhan Strategis Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh yang diajukan oleh saudara kami AKBP Mulyadi SH. Sangat bermanfaat, sangat membantu dan bahagian daripada menciptakan kerukunan di antara umat manusia. Moga-moga ini menjadi amal saleh bagi penggagasnya dan menjadi role model bagi daerah lain. Terhadap proyek perubahan yang diajukan oleh AKBP Mulyadi SHMH dengan judul Yusenhan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh. Saya sangat yakin strategi pendekatan ini dapat membantu penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Aceh. Terhadap proyek perubahan berjudul Yusenhan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh yang diajukan oleh Saudara AKBP Mulyadi SHMH. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat khususnya bagi instansi Polri dan masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan role model bagi daerah lain. Proyek perubahan yang berjudul Yusenhan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh yang diajukan oleh AKBP Mulyadi SHMH. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat. Mendukung dan bangga dengan saudara AKBP Mulyadi SHMH proyek perubahan dengan judul Yusenhan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh. Mudah-mudahan bisa memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan menjadikan Polri sebagai salah satu pelopor dari pendekatan soft approach untuk penyelesaian sengketa. Saya mengapresiasi implementasi proyek perubahan yang dilakukan oleh AKBP Mulyadi SHMH, strategi pendekatan soft approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh. Sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena dapat menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan secara soft approach sehingga mampu menjadikan win-win solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. Terhadap proyek perubahan yang berjudul Yusenhan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat khususnya bagi instansi Polri dan masyarakat pada umumnya serta dapat menjadi role model bagi daerah lain. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.